Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sore ini akan ngobrol bareng Dokter Dian Kesuma Pramudia Nurputra, spesialis anak. Ya, oke ya, kita coba undang beliau. Oke, beliau ini adalah dokter dan dosen di Fakultas Kedokteran Gadjah Mada dan ketua Satgas. Kita undang beliaunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Dokter Dian. saya dok. Oke, senang sekali bisa bertemu kembali ya, Dok ya. Sama-sama Kak Dian. Ya, beliau ini sangat sibuk, sangat sibuk sekali. Jadi alhamdulillah bersedia saya ajak ngobrol-ngobrol tentang hot topic ya, Dok ya. Nggak apa-apa ya, Dok. Saya panggil dokter ya. Iya, semoga bisa bermanfaat. Amin, amin. Sangat bermanfaat insya Allah, dokter. Ya, jadi beliau ini tadi saya sudah memperkenalkan, Dok. Dokter itu dosen dan dokter di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta FK UGM dan Oke. Ketua Satgas COVID ya, Dok ya, di Rumah Sakit Bayangkara. Betul, Dok. Betul, Dok. Dan salah satu tim penemu genose. Oh, saya turut bangga, Dok, kalau yang itu ya. Jadi beliau ini adalah role model saya, ya kan? Salah satu role model saya, bahkan sebetulnya sensei saya, karena saya masih punya utang sama beliau. Oke, terus tentang paper, Dokter Dian Iya, ya. saya masih utang paper sama beliau. Baik, Dok. Dokter, boleh ya, Dok, ngobrol sedikit diceritakan gitu, Dok, kalau COVID pada anak tuh sebetulnya gimana sih, Dok? Apa sih yang karena kan terus Ya, terang nih saya punya balita ya, jadi gimana, Dok, COVID pada anak ini? ya. Sejauh ini mereka selalu mengatakan beberapa hasil penelitian kan menyebut hanya pada anak ya, mayoritas COVID-19 sekarang itu kan pasiennya tidak bergejala, hampir 76 sampai 80%. Tapi problemnya sekarang adalah yang tidak bergejala itu tuh justru menjadi sumber atau agen penular yang lebih poten. Apalagi dengan berbagai mutasi yang sekarang muncul yang baru itu, laporan menyebutkan bahwa memungkinkan untuk virus itu mudah menular, dan di sini salah satunya yang sekarang itu ditengarai itu anak-anak lah. Kalau dulu kan sempat anak-anak itu kita anggap sebagai salah satu apa ya, kelompok proporsi masyarakat yang eh, kurang terkena. Tapi sebenarnya kami sebagai dokter anak itu melakukan bahwa walaupun jumlah anak itu yang terkena itu lebih sedikit, praktis itu terjadi karena semenjak awal pandemi itu sampai sekarang kan anak-anak masih di rumah terus. Nah, makanya praktis sedikit. Nah, tapi anak-anak itu paling termasuk kelompok yang rentan tertular. Karena kenapa? Susah sekali kan kita memaksakan prokes pada anak-anak, itu satu. Nah, Betul. jadi pada anak itu memang sampai saat ini ya mayoritas tidak bergejala, tapi tetap dari yang tidak yang bergejala itu tetap sama proporsinya sekitar 18-24%, dan 5% di antara mereka gejalanya itu berat. Dan susahnya kalau Hmm. gejala berat itu lebih susah kembali juga daripada kalau gejala itu terjadi pada orang-orang yang usia produktif seperti panjenengan, seperti saya begitu, yang masih punya kekebalan. Memang beberapa laporan studi mengatakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak cukup efisien untuk bisa mengeliminasi virus. Tapi itu tidak pada semua anak. Beberapa saja yang bisa seperti itu. Buktinya Hmm. apa? Di India kemarin kondisinya, nah ternyata kan banyak juga korban anaknya. Walaupun itu memang Hmm. disebabkan
mutasi virus yang lebih ganas ya kita ngarainya begitu, tapi hasil studi belum keluar itu. Ya. Hmm. Gitu. Jadi dokter, karena ada apa ya, ada kasus gitu ya dok ya, ada kasus bapak ibu positif ya gitu ya, bapak ibu positif gitu, ketika anaknya di swab negatif. Nah itu gimana Ya, dok? itu saya nggak percaya. Oh nggak Dengan percaya ya? Jadi kalau kebetulan klaster anak itu lebih sering terjadi, infeksi pada anak terjadi seringnya pada klaster keluarga. Jadi dia Hmm. pasti tertular dari bapak ibunya atau orang-orang terdekat. Jarang sekali anak tertular dengan anak yang lain. Begitu, karena memang anak-anak masih Hmm. masih dibekap sekarang ya. Dibekap di rumah. Masih di. Saya tidak tahu kalau nanti IDAI tetap menyarankan untuk tidak membuka sekolah dulu, tapi desakan untuk pembukaan sekolah itu luar biasa besar dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi kalau itu memang benar-benar terjadi di luar nanti. Tetapi apa yang terjadi pada saat melakukan proses swab, nah Mbak Dr. Dian dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini harus tahu bahwa pemeriksaan PCR saat ini kita tuh sangat terbatas karena teknik dari pengambilan samplingnya bukan teknik gold standard, yaitu dengan BAL atau bronchoalveolar lavage yang harusnya memakan selang, kemudian disiram air sehingga seluruh area belakang tenggorokan disapu, diambil dan itu sebagai sampel PCR. Sampel. Tapi sampling dengan dengan orofaring, dengan swab nasofaring orofaring. Dan kalian tahu betapa sulitnya menswab anak-anak. Iya. Tidak seperti orang dewasa yang bisa dengan mudah masuk orofaring, nempel sebentar 1 menit, kemudian diambil, diosok-osok, ditarik. Pada anak begitu masuk cek saja sudah bergerak seperti ini. Maka mayoritas memang kalau sampelnya tidak ahli, pasti hasil akan selalu negatif. Jadi kalau bagi saya pribadi sebagai dokter anak COVID, kalau ketemu klaster keluarga bapak ibu positif, maka saya selalu meminta anaknya walaupun hasil swabnya negatif, tetap rawat, tetap isoman, tetap diobati. Begitu. Oh oke. Jadi apa ya, tetap dianggap positif gitu ya dok ya? Nah, kan tidak mungkin mereka biasanya tinggal di satu rumah yang sama, bernafas di ruangan yang sama, bapak ibu itu kok anaknya negatif. Yang paling sering terjadi adalah swabnya nggak nyampe. Begitu, swabnya gagal. Seperti itu. Itu kemarin baru Ya. di Bayangkara juga, sama di beberapa rumah sakit yang saya pegang itu, ya gitu, bapak ibu tante utinya positif semua, 2 anaknya negatif, kan nggak mungkin. Terus gimana? Siapa juga yang ngopeni anaknya? Akhirnya anaknya sama-sama dirawat di ruang rawatnya, di swab lagi positif jadinya, yang semula swabnya hasilnya negatif. Ya, ya. Soalnya ada beberapa lah ya dok yang saya kenal tuh seperti itu. Bapak, ibu positif, anak negatif gitu kan. Jadi orang tuanya juga galau. Ini anak mau titipin nama siapa ya gitu. Ya, Tapi mending dianggap sama-sama positif ya dok ya. Nah, lebih aman menyatakan demikian begitu. kalau tadi dokter bilang berapa 70% ya, 70% itu tidak bergejala. Kalau dulu saya pernah dengar itu kan angka kematian di Indonesia pada anak itu cukup tinggi dibandingkan di dunia ya. Cukup tinggi lah angka kematian anak karena COVID di Indonesia. Nah ini kira-kira karena apa dok? Satu, karena pertama screeningnya, jumlah testingnya masih kurang, sehingga proporsi angka kematian dibandingkan dengan yang dites jadinya tinggi. Besar. Begitu. Itu dibandingkan dengan yang dites. Ya karena harusnya yang dites kan lebih banyak lagi kan. Sama seperti kasus kita sekarang, prevalensi kita, positivity rate kita bisa 18% sampai 20%. Itu kan karena jumlah kita tidak mencapai 100.000 PCR per hari sebagaimana yang disyaratkan WHO. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada beberapa kasus yang sifatnya terlambat dokter penanganannya. Jadi terlambat bawa ke dokter, terlambat dikenali, denial dari orang tua, itu yang sering membuat anak itu ya itu nggak COVID kok, nggak COVID, tapi ternyata ya COVID. Dan akhirnya dan yang biasanya denial itu begini, Bapak Ibu sekalian yang perlu tahu bahwa anak itu punya kapasitas kompensasi yang lebih besar daripada orang dewasa. Jadi anak itu kalau misalnya mulai sakit, kalau masih sakit ringan tuh biasanya dia masih bisa lari-lari. Padahal itu sudah sakitnya dengan sedang menuju ke berat. Begitu sakit berat, dia baru kelihatan seperti orang sakit ringan kalau orang dewasa. Tapi itu sudah terlambat kalau sudah seperti itu. Nah itu yang sering kemudian terlambat dibawa ke fasilitas kesehatan, itu yang mengakibatkan penanganan yang juga akhirnya ya percuma juga, seringnya gejalanya sudah terlambat. Begitu. Makanya tadi ya angka kematiannya cukup tinggi ya dok ya. Kalau sekarang gimana dok? Masih begitu ya dok sekarang?
Iya, masih begitu. Walaupun jumlah kasusnya menurun ya, Dokter Ya. Dian. Ada beberapa laporan jumlah kasus biasanya dulu saya kayak di Sarjito tuh jumlah kasus rawat inap itu di Bangsal dan dengan Petra itu 18, 20, 22. Sekarang cuma 4, 5. Moga-moga nanti Oh. setelah Lebaran nggak nambah lagi lah. Itu yang Amin dok, Nah, amin, dulu amin. masuk sekolah jangan nambah lagi lah. Ini sudah beberapa kasus kan sudah mulai muncul tuh, udah terlihat di beberapa sekolah yang sudah mulai buka kan akhirnya sekarang tutup lagi tuh beberapa sekolah klaster sekolah gitu. Ya, Ya, seperti itu. ya. Ya. Nah, oke, berarti kan kayak tadi nih, sekolah tatap muka. Ini kan sekarang lagi ngetren. Dokter tadi juga bilang, IDAI sebetulnya tidak merekomendasikan, tapi banyak dorongan-dorongan untuk membuka. Sebagai ibu nih, saya juga kan agak deg-degan, ketar-ketir gitu kan ya, dok. Jadi sebetulnya Dia gimana? sekolah ya, Kenal? canda. Biasanya yang ibu-ibu karir itu yang menginginkan anaknya tetap masuk sekolah begitu. Saya ibu rumah tangga, dok, sekarang. Ya dok, jadi gimana dok? Apa tadi? Tuh kan malah jadi lupa pertanyaannya. Hmm, menyikapi Iya. dorongan sekolah tatap muka gitu kan ya, pastikan saya juga sebagai orang tua tuh kan deg-degan gitu loh dok. Jadi aman nggak sih sekolah tatap muka itu sekarang? Nah, kalau saya tidak bisa mengatakan 100% aman. Ya. Sebenarnya ada beberapa protokol dan prosedur yang harus disiapkan oleh sekolah. Dan ada beberapa checklist yang harus disiapkan oleh sekolah sebelum sekolah memutuskan untuk membuka. Seperti itu. Hmm. Jadi, saya sendiri sudah menulis paper bersama dengan salah satu residen saya, Dr. Yudi Kristianto dan Dr. Hakim, tentang school how to reopening school based on evidence. Silakan nanti bisa di search di Google, ada itu. Kemudian rekomendasi IDAI juga kemarin juga sudah mengeluarkan yang sama, bahwa kalau ingin memastikan aman apa tidak, maka sekolah harus mematuhi dulu checklist. Ada beberapa checklist, misalnya guru paham betul prokes bagaimana. Apakah area di sekitar sekolah, saya ulang lagi, checklistnya itu pertama dari level daerah, level kotanya dulu, level komunitasnya di sekelilingnya, kemudian level sekolahnya. Jadi harus Oh, dilihat dulu dia. Kalau misalnya dari level sekolah sudah siap misalnya, bagaimana gurunya sudah paham apa betul? Adakah fasilitas karantina kalau misalnya terdeteksi ada yang positif atau tidak? Bagaimana mekanisme screeningnya? Apakah kalau di IDE disarankan loh, secara berkala harus dilakukan PCR swab untuk guru dan siswa. Sanggup tidak? oke. Sempat ada wacana, Jinus dipakai saja. Oke, menanggapi seperti itu. Tapi jawaban saya gampang, mau Jinus, mau rapid antigen, mau PCR dipakai, saya jamin tidak akan bisa menghambat penularan kalau yaitu gurunya, siswanya, orang tuanya tidak paham prokes. Karena Hmm, masih masih alat, semua alat deteksi itu kan masing-masing punya pitfall, punya kelemahan. Apalagi ya. kalau si anak ketularan pada saat naik angkot, ya kan? Dalam transportasi ya. Naik ke sekolah, dia sehat, dia sudah dijinus di rumah atau di PCR negatif, naik Mhm. angkot, satu satu mobil dengan orang yang positif Positif. PCR, si anak pakai masker, ternyata naik angkotnya setengah jam, itu sudah sangat cukup positif. Dan waktu dites di sekolah, itu negatif. Nah, hal-hal seperti itu, apakah sekolah sudah memfasilitasi? Kemudian Hmm, kalau akhirnya oke, jadikan aja, solusinya adalah tiap anak harus berangkat sendiri-sendiri pakai kendaraan pribadi. Macet di jalan, lama di jalan, ketemu sama pedagang di jalan. Pedagangnya positif PCR-nya, tapi dia nggak pakai masker. Sama aja ya. kan? Nah, Hmm. jadi keputusan membuka sekolah iya atau tidak itu harus ada tinjauan multidimensi dan multi aspek, dan tidak boleh dalam konteks harus muridnya harus datang. Maka itu kemarin IDAI membuat rekomendasi, setelah itu silakan dari kementerian, dari pemerintah daerah mau membuka bagaimana, asal rekomendasi itu dijalankan dengan baik.
Dan itu kemudian tidak boleh ada peraturan yang mengharuskan orang tua mengirim anaknya ke sekolah. Jadi ada pilihan kan, mau sekolah luring silakan, mau yang daring silakan juga. Kalau misalnya ada sekolah orang tua yang takut, misalnya seperti Mbak Dian termasuk yang ragu-ragu gitu, ya sudah, tetap tidak diperbolehkan istilahnya harus masuk begitu, tidak. Karena memang kondisinya masih kan gitu. Apalagi dengan kita sekarang modelnya ya angel tuturane, nah kayak gitu ya. Angel tuturane, nah kayak gitu. Dokter, ini ada titipan pertanyaan tadi ya sama dari teman saya. Jadi kan Ya. kalau tadi memang dokter udah menyampaikan prokes pada anak itu susah gitu loh. Nah kalau buat yang TK gitu kan ya, Ya. yang di bawah 5 tahun, di bawah SD lah, TK, playgroup gitu kan. Bahkan kalau anak saya kan daycare, sebetulnya anak saya kan daycare. Nah itu gimana dok? Ya pada Diriskan lagi ya? prinsipnya pada prinsipnya tetap kita upayakan untuk memakai masker. Tetap anak itu harus di rumah. Akan tetapi ada juga di postingan saya di Dokter Dian di Instagram saya sudah mengatakan betapa sulitnya menjaga prokes pada anak-anak. Bahkan sudah ada studi evidence-nya bagaimana memang anak seusia daycare pada 3, 4, 5 tahun itu sangat sulit mempertahankan prokes. Dia memang ikut manut gitu ya, apapun yang dikerjakan. Tapi tetap begitu lengah sedikit ya bisa kena kan seperti itu. Jadi apalagi kalau sesuatu hal yang lucu-lucu gitu ya, Dokter Dian ya. Iya, Teman betul. lain ya, maskermu Antamen, masker saya Upin Ipin, keren dong. Gitu, biar itu terjadi. Face mask-nya, betul ya Face dok, itu face maskku Avenger, boleh dong pinjem lah, biar udah seperti itu. bubrah, ambiar-ambiar. Biar seambiar-ambiarnya. Jadi makanya memang eh, ada beberapa memang saya sudah melihat apa namanya beberapa sekolah, beberapa daycare itu juga mulai menerapkan prokes seperti itu yang membolehkan anak masuk tetapi memakai apa namanya masker Masker. juga. Vigilance-nya atau apa kewaspadaan alertness dari guru itu sangat penting dan alertness dari orang tua itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Artinya misalnya ya benar-benar anak diantar sendiri, anak kemudian di screening, dicek, dan orang tua harus secara jujur mengatakan, Bu, Pak, anak saya, misalnya kemarin kami baru pulang dari luar kota, saya izin tidak masuk dulu menjaga. Jadi kesadaran bahwa apa yang terjadi di sini itu berefek pada orang lain itu sangat penting. Namun Nah, sayangnya nggak seperti itu. Kemarin ya, saja mau nih, ada salah satu temuan saya pribadi ke sebuah, ya kebetulan kami juga kerjasama dengan sebuah kayak semacam rumah fisioterapi begitu, yang memang anak-anak berkebutuhan khusus harus di fisioterapi di situ. Dan di situ sudah diterapkan memang bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus yang harus di fisioterapi, yang harus sekolah, yang sedang bergejala, mohon untuk tidak datang begitu segala macam. Nah ini kami dilapori dari beberapa orang tua yang lain, dok itu loh orang tua yang itu ternyata baru pulang dari Jakarta dan sekarang anaknya demam kok ya tetap dimasukin fisioterapi ya, kami jadi takut loh, saya jadi bingung loh. Wah, nah, padahal sudah ada aturan, sudah terpampang jelas, tapi ya begitu, kejujuran kita itu masih sangat sulit. Nah karena kejujuran kita masih sangat sulit, saran saya ya nama seperti di Singapura ya, di Jepang ya disiplin nomor satu, artinya aturan harus tegas. Kalau sudah seperti itu ya sudah, tidak usah sama sekali. Soalnya kita sejuk Jepang gitu ya. Yang mungkin sulit. Ya. nah, padahal kan kalau nggak salah juga direkomendasikan jadi ada gurunya harus vaksin, gitu kan ya dok ya, betul ya? Betul. Ada. Gurunya, orang tuanya, padahal kan sekarang kita tahu cakupan vaksin di Indonesia ini Betul. belum terpenuhi semua kan ya dok ya? Makanya saya Dan sendiri bahkan itu tadi di dalam salah satu checklistnya. Karena mau vaksin pun juga percuma kok dok. coba Sudah dijelaskan dok, percumanya itu jadi kenapa? sebenarnya begini. Pertama seperti yang tadi dokter sampaikan, gurunya harus sudah vaksin. Oke. Anaknya sudah divaksin belum? Belum. Belum. Untuk anak belum ada yang lolos approve secara uji klinis. Oke, ada vaksin dari AstraZeneca yang katanya bisa untuk anak dari Moderna. Masih di Amerika sono. Masih belum selesai uji klinisnya.
Oke, gimana kalau yang SMA umur 17-18 kan bisa divaksin? Boleh, silakan. Tetapi yang perlu diketahui, begitu sudah vaksin itu kita tidak 100% imun loh ya. Hmm. Artinya, masing-masing itu masih punya efikasi sendiri-sendiri yang kita sendiri juga, bahkan Masih. Sinopharm saja, Sinovac yang kita pakai sekarang itu mengatakan efikasi hanya sekitar 70% saja udah bagus itu. Ada yang mengatakan hanya 62%, 65%. Which means Mhm. ada 30% yang tidak terbentuk antibodinya. Body. Hmm. Sebenarnya walaupun sudah vaksin, prokesnya kan harus tetap jalan tuh. Harus tetap pakai masker begitu. Jadi makanya tadi saya di checklistnya pertama saya tidak sebutkan di depan dokter dia harus sudah vaksin. Ya oke lah udah vaksin tapi artinya antara divaksin dan tidak divaksin sama sama saja kalau bisa kita bicara masalah pembukaan sekolah sebenarnya. Menurut saya Hmm. pribadi seperti itu tidak menjadi suatu syarat yang paling Penting menentukan. gitu ya. Mhm. Yang penting justru yang terpenting itu adalah apakah guru, orang tua dan eh, 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 pengurusan sekolah itu benar-benar paham prokesnya bagaimana, Hmm. alurnya sudah diatur bagaimana. Jadi point of details-nya itu benar-benar sudah diterapkan, betul tidak? At least Hmm. dengan semua keribetan yang ada itu. Nah, sekolah siap tidak dengan semua keribetan itu? Saya sudah tuliskan poin-poinnya secara detail di paper saya. Nah, Mhm. kalau sekolah siap untuk ribet dan siap untuk keluar dana besar, karena menjalankan prokes di sekolah jelas butuh dana besar, silahkan Hmm. buka sekolah. Tapi kalau nggak siap, dana terbatas, saran saya daring aja. Begitu. Lebih murah, Hmm. lebih beresiko. Nah, ini ada yang menyampaikan nih. Jadi ada SD swasta di wilayah Bu Septi nih, sudah mulai tatap muka seminggu 2 kali. Hmm. Ditunggu aja ya dok ya. Moga-moga aman Bu Ebri. Saya berdoa semoga selalu aman. Mau tatap muka seminggu sekali, mau tatap muka 7 hari sekalipun, begitu 1 hari saja itu ada satu yang tidak aware lolos, ya semua kan. Kena semua, Yang iya. semua satu hari saja ada satu yang lolos. Katakanlah misalnya ya tadi itu dia baru kena pada saat diangkut, kemudian dia masuk sekolah dan dia baru bergejala besoknya, maka kan seluruh sekolah ditutup seperti itu. Hmm. Itulah yang itu dinamikanya menariknya di COVID-19 ini tuh repotnya adalah pada saat masa dia habis terekspos kemudian masa inkubasi itu dia sudah bisa menularkan. Jadi Ya, sebelum dan dia muncul dia sudah menularkan apalagi anak-anak itu seringnya mhm. seperti itu. Itulah yang membuat kenapa IDAI selalu berkeras merekomendasikan tolong jangan buka sekolah dulu sampai kita pastikan border kita jumlah kasus kita di negara ini benar-benar turun gitu. Ya, betul. Apa jadi sebelum bergejala pun sudah bisa menularkan ya, Dok ya? Betul, Nah, betul itu seperti yang itu. mungkin apa ya, orang awam tuh nggak kurang tahu gitu ya, belum aware. Jadi maksudnya ketemu tuh sehat, tapi bergejalanya sekian hari ternyata sudah menularkan ke kita. Ya. Betul, Nah, betul. Itu kan mulai Dok, terjadi loh dokter, hati-hati makanya di Bandung, di Jakarta kan sekarang mulai banyak peningkatan kasus lagi. Kenapa yuk? Pada rame-rame buka bareng semua kan sekarang. Nah, pada buka bareng, semuanya buka masker, makan bersama, ketawa ketiwi, aerosol kemana-mana. Dia mhm. merasa belum bergejala, besoknya batuk pilek, besoknya mencret. Sekarang hati-hati, gejala COVID tidak selalu sesak nafas dan demam. Batuk, pilek, mencret itu bisa menjadi gejala-gejala ringan, apalagi teman-teman yang sudah imunisasi. Biasanya gejalanya tidak terlalu berat. Jadi Nah, imunisasi itu tidak mencegah penularan, tapi bisa jadi orang yang tertular itu tetap bergejala, tapi gejalanya ringan. Begitu. jadi kalau diare itu juga bisa salah satu gejala ya, Dok ya? Itu yang bikin kita Hmm. pusing kan. Gejalanya makin spesifik. Ya, apa memang zat ini nggak kelihatan sih ya, Dok ya. Jadi, dokter ini ada pertanyaan nih. Izin bertanya nih dari Cindy. Selamat sore dokter, izin bertanya. Jika masih belum direkomendasikan untuk tatap muka, kira-kira indikasinya sudah mulai aman dicoba tatap muka apa dokter khususnya di Indonesia? Maksudnya kalau mungkin ya, jadi kan tidak direkomendasikan, tapi kok sudah ada indikasi nih aman dicoba. Ini kira-kira karena apa gitu? Ya, indikasi untuk aman dicoba tentunya ada yang kriteria klinis, ada kriteria epidemiologis. Ya, Hmm. Cindy, ya.
epidemiologis itu mungkin nanti biar urusannya orang-orang di atas saja, karena mereka menghitung secara statistik rate penularan kurang dari 1 bisa 0, sekian gitu. Kemudian officially atau secara regulasi pemerintah daerah di situ menyatakan oke, ini sudah zona hijau ya begitu. Di mana pada saat itu misalnya secara rutin kan pemerintah daerah itu kan selalu melakukan pemeriksaan atau screening massal. Seperti contohnya di Makassar, sekarang kan mereka screening massal besar-besaran itu. Kemudian kalau dari screening massal ternyata yang terjaring positif itu ternyata di bawah 5% atau mungkin di bawah 2%, itu mulai sudah indikasi pertemuan atau sekolah mungkin mulai bisa dibuka. Itu pun masih bertahap. Seperti yang sekarang di New Zealand itu kan sudah dibuka secara full setelah dia berhasil menekan angka penularan benar-benar di bawah 0,2 apa 0,1 begitu ya. Benar-benar tidak ada satu kasus hanya per 100.000. Ya. Itu pun itu satu. Tapi kalau kita mungkin lebih ringan bahwa mungkin di suatu daerah itu zonanya hijau, itu mulai dibuka, itu pun harus bertahap. Kemudian yang kedua, secara apa namanya klinisnya, epidemiologinya juga masyarakatnya siap, sekolahnya siap, orang tuanya siap, transportnya siap. Siap tuh gimana? Dengan semua prokes yang ada itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bukan bermaksud menakuti ya, tapi dengan kondisi perkembangan yang ada sekarang ini bisa jadi corona ini menjadi suatu endemi yang berkelanjutan dan berkepanjangan, sehingga pasti suatu saat kita memang harus membuka sekolah dengan kondisi masih ada endemi ini. Pasti. Nah, sekarang tinggal tergantung kita mau ribet apa tidak. Begitu. Nah, jadi kalau misalnya dengan yang ada sekarang zona hijau tapi masyarakatnya juga masih nggak aware, anak-anak kita belum siap, ya tidak dibuka dulu. Tapi kalau salah pelan-pelan saya lihat ini anak-anak kita sebenarnya sudah mulai sangat terdidik dan aware ya, terutama bahkan mulai dari tingkat SD. Cuman memang beberapa kalau saya ya masih yang di bawah SD, ya di bawah 5 tahun ya balita itu masih nggak buka masker, main dengan bebas gitu. Tapi kalau elementary school level itu saya kira sudah cukup mulai paham lah. Seperti itu beberapa. Cuman ya secara epidemiologis, secara klinis dan secara prosedural SOP, secara knowledge kita sudah siap apa belum? Kalau sudah mungkin Dokter, berarti kalau pada anak ya, karena kan tadi ya bisa tukar, maskermu lucu, face maskmu lucu gitu kan, jadi tukeran gitu kan. Jadi mungkin kalau buat anak-anak tidak disarankan mungkin ya dok ya? Iya, kalau dia anak-anak yang lebih, malah biasanya waktu makan siang dok, itu ketularannya yang di sekolah. Jadi walaupun kan kemarin saya lihat beberapa ada di sekolah tuh sudah dipasang apa namanya? Kayak fiber apa? Biasanya dipasangin semuanya sama fiber plastik gitu ya? Plastik ya, seperti kalau kita periksa begitu ya. Terus habis itu jadi buka udah. Jadi menurut saya itu lebih cocok untuk bisa dipakai untuk mencegah daripada mereka saling mencontek gitu ya. Tapi tetap saja menular. Gitu, karena di Korea kemarin yang menggunakan prinsip yang sama, di Cina juga akhirnya ya positif lagi, banyak lagi, tutup lagi juga. Nah, itu baik dok. Lah kira-kira. Sulit ya dok ya, tapi bukan maksud semangat sekalian ya. Jadi kita tetap berusaha bersama-sama. Sebenarnya pada dasarnya kalau kita ingin membuka sekolah dengan lebih cepat, maka tinggal satu kunci. Kita kompak tidak. Secara nasional tuh harus kompak. Nah, itu belum melihat ada figur pimpinan di atas yang secara kompak memberikan contoh yang baik, tidak bepergian. Memakai masker saja tuh ada yang Myeonsew, ada yang pimpinan sana pakai masker waktu pidato dibuka, ada anggota yang sana pakai masker ya di dagu, waktu foto-foto waktu kunjungan kerja ya dibuka maskernya. Lalu seperti itu, terus gimana kemudian rakyatnya mau patuh? Nah itu loh. Itu aja paling benar kalau kita kompak seperti maaf ya presiden negara tetangga ya New Zealand, saya pakai ya, mohon maaf, itu jadi selalu saya jadikan acuan karena memang yang sekarang secara dunia diakui berhasil kan New Zealand dan Taiwan. New Zealand presidennya lagi Frank Jessica Ardern itu kan dia benar-benar memberikan contoh, leader yang memberikan contoh keras, tegas,
rakyatnya juga kompak bersama-sama mau sengsara waktu itu berapa 1 bulan, sekarang sudah bebas free semua. Malah mereka sudah konser kemarin ya 50.000 penonton Iya, 50.000. tanpa masker bayangkan. Tapi ya itu bordernya masih ditutup sampai sekarang, orang asing nggak boleh masuk begitu. Iya. Nah, kayak begitu sampai ketatnya gitu. Nah, dokter, kalau tadi saya jadi tertarik kan, kalau di dewasa itu kan ada long COVID ya dok ya. Oh ya 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 ya, ya. Nah, jadi kalau pada anak, meskipun tadi dokter menyampaikan pada anak itu 80% tidak bergejala, tapi Ya, potensi menularkan tetap ada, sama gitu kan. Nah, gimana, Dok? kalau long COVID pada anak gimana dok? Kasusnya gitu, mulai terdeteksi nggak dok? Karena kalau saya Ah, baca-baca di luar kan udah mulai kelihatan ya dok ya. ya sudah. Jadi dari center kami melaporkan sudah ada 2 kasus long COVID yang Mhm. PCR-nya positif terus sampai hari Oh, ke-10 hari ke-14 ada, dan kita mendefinisikan long COVID itu bukan yang tidak bergejala lalu PCR-nya positif, bukan ya. Tapi kita definisikan long COVID itu yang dia masih bergejala ringan, tapi mhm. PCR-nya masih positif gitu. Ini mesti Oh, ada. Ini mesti kirimannya dokter Dian ini. loh padahal saya di Bandung loh dok. Oke, tolong diterima dulu dong. Ini ada project ini pakai masker ya, diterima dulu. Makasih. Oke. Hmm. Jadi Ya, gimana iya. dok tadi? Long COVID kalau pada anak gimana dok? Long COVID tadi dok? Laporannya sekarang itu kalau kalau apa namanya buat kita tuh long COVID itu kan pasien yang masih bergejala. Adapun ada gejala tapi PCR-nya positif. Jadi bukan pasien yang sudah tidak bergejala tapi PCR-nya masih positif terus. Ada kan kemarin beberapa 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 pedoman yang mengatakan itu long COVID apabila didapatkan masih hasil PCR yang terus menerus dan persisten dengan city value masih rendah di bawah 30 ya, di bawah 25 kalau nggak salah. Yang itu Mhm. menunjukkan bahwa potensi infeksius. Tetapi di sini kalau pada anak-anak itu kemarin kita dapatkan baru satu atau dua laporan dari studi juga mendapatkan memang sudah mulai ada yang long COVID, tetapi umumnya gejalanya masih ringan anak-anak itu. Hanya Hmm, masih masih jarang kok dokter Tian, belum masih ada, jarang. masih jarang. Dengan asumsi bahwa eh, anak-anak secara kekebalan tubuhnya masih secara efisien bisa mengeliminasi virus. Tetapi pada kasus-kasus anak tertentu kan di sini nggak semua anak sehat walafiat waktu terinfeksi COVID, tapi kita juga merawat anak-anak dengan komorbid lain, misalnya dengan sindroma nefrotik, dengan talasemia, dengan leukemia yang Mhm. notabene itu yang potensi untuk kondisinya dia, kondisi imunnya sedang tertekan. Nah, Jadi disitulah turun. long COVID itu bisa terjadi. Begitu. Oh, baik. Jadi baik, Dok. Nah, kalau apa ya? Kalau tidak salah ya, Dok ya. Tolong saya dibetulkan ya nanti. Ya, Jadi ada yang berpendapat bahwa oh kalau anak-anak kena COVID tuh tenang aja kan apa namanya? Dia itu masih masa pertumbuhan. Jadi sel-sel apa, Dok? Sel-sel imunnya juga masih tumbuh gitu kan. Jadi kalau nah, kalau bahasa kalau saya ngobrol gitu kan sama teman reseptor ACE2-nya juga masih sedikit gitu kan karena dia masih anak-anak. Jadi kalaupun ada virus COVID yang masuk gitu kan ditangkapnya sama reseptor ACE2 gitu. Nah, ya, makanya jadi pada anak-anak itu jarang, tenang aja gitu. Nah, itu gimana, Dok? ya, terlepas dari memang belum 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 tersebar secara meratanya reseptor ACE2 di setiap sel di epitel di permukaan saluran nafas dan saluran cerna, tetap Mhm. walaupun tetap ada possibility bahwa virus itu tetap bisa melekat, ya ikatannya tetap bisa melekat. Nah, seperti itu. Kemudian ya tadi betul juga bahwa bukan kemudian kemudian kita tenang saja meremehkan, tidak, tapi kita juga tetap berpatokan dan berharap bahwa sistem kekebalan tubuh anak itu secara efisien bisa mengeliminasi virus dibandingkan dengan kalau kita yang dewasa gitu, yang sebenarnya kan gejala berat itu kan muncul karena
kekebalan tubuh kita di level innate di awal itu kan tidak bisa mengeliminasi dengan efektif sehingga memanggil kekebalan tambahan, dan kekebalan tambahan itu yang kemudian setelah selesai menghancurkan virus dia masih membabi buta Bekerja. menyerang organ sekitarnya, dan itu kan yang menjadikan gejala lebih berat kan seperti itu toh. Kalau anak-anak yang kekebalan tubuhnya tidak terlalu efektif malah biasanya umumnya tidak terlalu bergejala, akan tetapi Hmm. dia menjadi dari virus itu begitu. Jadi virusnya tidak tereliminasi dengan baik, tapi kemudian dia bisa menjadi agen penularan begitu. Nah, itu ada hipotesis yang mengatakan begitu. Jadi kalau misalnya panjenengan mengatakan tenang saja buat anak nggak apa-apa, tapi begitu si anak ketemu sama orang tua kita, eyangnya, Hmm. nah tiba-tiba eyangnya besoknya sakit atau bagaimana, itu juga akan menjadi masalah. Kan seperti itu kemarin. Hmm. Kan Art, anak itu menjadi arti. sumber orang tuanya gitu. Karena gitu, eyangnya yang dicium pertama bukan anaknya, pasti cucunya yang dicium pertama. Dan Iya, disitulah tidak mau eyang, gitu ya, guyonannya begitu ya, dokter Dian ya. iya, iya, iya. Jadi apa ya? Mungkin pada anak ringan, tapi jadi membahayakan ya dok ya, membahayakan keluarga yang lain. Apalagi kalau ada apa namanya, ada yang usia lanjut gitu ya, terus ada yang memiliki penyakit penyerta gitu kan. Jadi malah agen penular gitu ya dok ya. Seperti itu. Walaupun teori Hmm. ini sebenarnya namanya hipotesis ini memang sudah terbukti di beberapa paper, tapi ya bahkan di kalangan medis orang Indonesia saja, salah satunya juga selebritis-selebritis di medsos itu yang menolak proses seperti itu. Ya, yang menolak itu saya doakan saja semoga anaknya baik saja begitu, dan orang tua baik saja begitu. Hmm. Baik dok, kalau baik, jadi tadi itu kan memang semua diperlukan kesiapan ya, baik dari segi masyarakatnya, Ya, sekolahnya, ya kan, orang tuanya, kemudian apa? Ada sekolah gitu ya dok ya, ada sekolah. Oh tenang, sekolahnya ini udah disemprot nih, udah didesinfektan gitu kan ya dok ya. Jadi di apa? Oh jendelanya dibuka gitu. Terus udah ya, disemprotin semua. Mungkin supaya orang tua merasa aman. Nah kalau kayak gitu juga belum jadi pedoman ya dok ya berarti. Apa? belum. Itu hanya satu saja dari sekian pedoman yang harus dipatuhi oleh sekolah sebenarnya, dokter Dian. Jadi kalau Hmm. saran saya, menurut ke dokter Dian, ke ibu-ibu yang bapak-bapak yang sekolahnya menginginkan mau membuka sekali, saran saya satu, dengan sediakan saja, download saja itu rekomendasinya, ada checklistnya. Download Mhm. saja mungkin di saya itu adalah kamu sudah bikin checklistnya secara lengkap. Sekolah sudah bisa checklist ini. Jadi itu bisa jadi Hmm. pedoman semua. Oh, ternyata sekolah saya sudah checklist, misal checklist SOP sudah, checklist karantina sudah, checklist pengetahuan guru sudah, checklist pengetahuan pemberitaan ke orang tua sudah, checklist pemberitahuan ke anak sudah, checklist and station sudah, ada apa namanya checklist screening sudah, entah itu PCR rapid atau Genus atau bukan segala macam sudah so, terus kemudian dari situlah oke, saya putuskan, oke, saya ikut, itu monggo. Tapi kalau Hmm. misalnya sekolah tidak bisa memenuhi checklist itu, nah saya kembalikan pada Bapak Ibu juga. Percaya enggak? Hmm. Nah, kayak ada checklistnya. Menyediakan alat membuka jendela bersih-bersih itu hanya satu dari berapa ya? 80-an checklist yang harus dipenuhi kalau tidak salah. 80 atau Banyak 60 iya itu. betul. Banyak, Betul banyak. dok, banyak tuh. Saya melihat rekomendasi ID itu checklistnya banyak gitu. Ini dokter ada pertanyaan nih dok, Ya. dari Adining ya, Ibu Adining ya. Adakah rekomendasi masker untuk anak SD dok? Masker kain atau masker bedah yang anak-anak dok? Gimana dok? Uh, sebenarnya ya kalau saya pribadi sebagai seorang dokter itu ya saya merekomendasikannya jelas masker bedah ya. Masker kain Hmm. itu nilai proteksinya, ketebalannya itu hanya proteksi yang sekitar 30-40% saja penetrasi dari virusnya. Masker bedah itu bisa melindungi sekitar 75-80%. Masker Mhm. N95 sekitar 90% lah. Nah, jadi ada sebenarnya beberapa produk dari masker bedah itu sudah dijual juga untuk anak-anak. Jadi yang bedanya masker, kalau masker kain itu hanya satu lapis saja, Bu Adining. Kalau masker bedah itu ada 3 lapis di situ. Dan di tengahnya itu ada
humidifier, kayak absorber, kelembapan, absorber untuk kelembapan juga membantu menyaring virus itu supaya tidak tembus. Nah, itu ada Bu Adini, nggak ada, bisa dengan cari di toko 24 jam, toko kelontong 24 jam itu. Nanti saya nyebut merek. Di toko-toko market itu juga sudah ada itu beberapa di situ. Di apotek juga sebenarnya memang ukurannya untuk anak-anak untuk usia SD. Cuman ya tadi itu pertanyaannya, apakah anak betah memakai terus selama 4 jam, selama 5 jam. Kemarin ada beberapa cukup menjalankan 3 jam saja, itu juga bisa saya apresiasi. Karena 3 jam itu biasanya batas anak-anak mampu memakai masker. Setelah itu mereka sudah nggak tahan. Dokter, ada ya buat pengetahuan bapak-bapak, ibu-ibu juga di sini ya dok ya. Jadi kalau pemakaian masker itu kan pada anak tadi disebutkan 3 jam ya, anak itu tahan memakai masker. Ada penelitian tentang studi perilaku anak ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan tadi ada sekolah yang berani semua SDM dan sarana prasarana mendukung berani tatap muka, berarti juga harus memperkirakan waktu tersebut ya dok, maksimal mungkin 3 jam gitu ya dok ya? Iya, maksimal 3 jam itu kalau kita lihat itu juga maksimal dari 1, kemampuan anak bertahan memakai masker. 2, biasanya menghitung lama kontak erat yang dibutuhkan apabila virus itu ada di salah satu siswa, dan itu juga kontaknya itu dihitung dengan kalau pada kondisi memakai masker semua. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga juga lama seorang guru untuk bisa mempertahankan prokes secara atentif ya, secara betul-betul dengan full fokus itu. Iya. 3 jam itu sudah pasti lelah sekali. Sudah mengajar, kemudian memperhatikan anaknya pakai masker apa enggak gitu ya. Terus jumlah muridnya berapa ya kan, artinya dia harus mengingatkan sebegitu. Betul kan? Jumlah murid yang datang hari itu siapa saja, berapa saja, dan kan biasanya kan kalau misalnya kan misal jam 7 masuk, jam 10 dia sudah istirahat toh. Ya. Nah, biasanya kalau istirahat kan bener lari semua, enggak karu-karuan kan. Nah, seperti itulah yang kemudian masuk lagi. Nah, di situ kan penularan terjadi. Jadi pada saat 3 jam itu biasanya yang paling maksimum lah. Maksimal ya. Baik. Gitu. Suara hilang ya? Halo? Masih kedengeran nggak suara saya? Suara saya kedengeran ya dok? Suara dokter yang agak hilang. Oh iya. Sekarang jelas dok? Nggak apa dok, ini karena tadi ada telepon masuk aja jadinya suara dokter hilang. Oh, ya memang dokter Dian yang laki ini itu memang sangat sibuk. Aduh, mohon maaf Ije, jadi ini ada telepon dari biasa. Dari rumah sakit ini. Oh, baik-baik. Dok, hari ini terjadwal soalnya dok, terjadwal jaga piket COVID, konsultan COVID. Jadi oke. ada telepon. Baik dokter. Ya, ini kita juga sudah bentar lagi, udah hampir 1 jam. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis, karena waktu dokter Dian Putra, dokter Dian Nur Putranya ini, Dian laki-laki gitu kan, waktunya tinggal sebentar karena beliau akan kembali di aktivitasnya. Mungkin ada pertanyaan lagi, kalau yang dari saya yang sudah titip ke saya dan pertanyaan saya sendiri sudah terjawab. Cuman sambil menunggu kalau ada pertanyaan, saya simpulkan, boleh ya dok ya? Saya simpulkan. Jadi supaya... Terima kasih banyak aja. Oh ya, baik dokter. Jadi pada anak memang sebagian besar tidak bergejala, 80% itu tidak bergejala. Tapi kalaupun ada yang bergejala, 20%-nya itu, 5%-nya itu yang berat gitu ya dok ya. Kemudian juga untuk tatap muka, untuk sekolah tatap muka itu memang banyak faktor yang harus dipertimbangkan, artinya dari masyarakatnya, kesiapan sekolahnya, kemudian kesiapan anak dan orang tua, yang banyak aspek yang bisa dilihat di rekomendasi IDAI, ya dok ya. Kemudian juga saya jadi penasaran nih sama artikelnya Dokter Dian. Nanti saya akan cari artikel beliau, nanti akan saya masukkan di IG ya dok. Boleh ya dok ya, saya izin ya dok ya? Monggo dok. Baik. Jadilah School Reopening Evidence Based Recommendation.
Oke, Ya, school reopening, evidence based. Oke, ya, baik. Terima kasih. Ini kayaknya sih tidak. Saya karena saya tahu Dokter Dian sangat sibuk ya hari ini. Beliau terima kasih ya Dok udah sama-sama dokter. meluangkan waktu buat buat saya khususnya dan buat Bapak Ibu yang hadir sore ini gitu ya. Semoga Eh, bisa bermanfaat ya dokter Dian. Ya, Wah, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Dok ilmunya, sharingnya, pengalamannya. Jadi buat saya yang sebagai orang tua, jadi kan jadi berpikir lagi ya ketika anak sekolah. Mungkin kalau yang udah SMA, SMP mungkin agak mereka sadar ya Dok ya, ya pakai masker sadar gitu. Mereka sendiri ya, sudah betul betul. sudah tahu kapan harus cuci tangan dan segala macam. Tapi kalau mungkin Betul. yang TK ke bawah itu yang Ya, harus aware gitu ya Dok ya. Baik, ya. Kalau terima SMA kasih. saja tapi juga ada yang anu kok beleler dok istilahnya yang angel tuturan nih. Makanya ada klaster ya dok ya, ada klaster Betul, di, makanya ya jadi kan? ada klaster dokter IJ. Jadi tetap tetap harus waspada itu aja. Baik dokter, Ya, matur nuwun terima kasih. sangat ya. Terima kasih Sami-sami Bapak Ibu dokter. yang sudah ikut Sukses, gabung. sehat terus. Ya, dokter Dian Dokter juga Dian. ya. Duo Dian. Aduh, Ya, makasih dok. Salam matur duo nuwun. Dian. Dynamic duo dok. Makasih ya dok, matur Terima kasih nuwun. dokter. Sehat Yes, selalu Bapak Ibu sekalian. Sukses. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tutup. Baik. Assalamualaikum. Salam.